Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Angelina Citra. Saya mahasiswa Institut Setiami dengan nomor NPM CA20111102113. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai perspektif Pancasila. Nah, di sini saya sudah berada di depan rumah narasumber saya yang akan saya wawancarai. Nah, untuk tahu bagaimana kegiatan wawancara yang akan saya lakukan, mari ikuti saya. Kembali lagi bersama saya Angelina Citra. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber saya, yaitu contoh masyarakat dari kalangan remaja. Maaf, dengan kakak siapa ini? Ya, nama saya Rifda Walia, biasa dipanggil Rifda. Iya, kakak ini umurnya berapa? 17 tahun. 17 tahun. Masih pelajar ya kak ya? Masih pelajar. Oke. Di sini saya akan mewawancarai kakak mengenai perspektif Pancasila. Ya. Pertanyaan pertama nih kak, pernahkah mendengar istilah Pancasila? Kapan pertama kali kakak mendengar istilah Pancasila dan pada waktu apa tuh? Pernah, mungkin sekitar SD kelas 1. SD kelas 1 Itu pertama ya, kali. Oke. Menurut kakak, apa sih pengertian Pancasila secara umum? Pancasila itu dasar hukum atau dasar negara Republik Indonesia. Oke. Apakah kakak hafal bunyi sila-sila dalam Pancasila? Iya, apa? Tolong sebutin dong kak. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut kakak, pentingkah rakyat Indonesia perlu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Penting sih itu karena buat pedoman atau acuan rakyat Indonesia. Bagaimana gambaran secara umum suasana kehidupan keagamaan masyarakat di sekitar tempat tinggal kakak? Di sini masyarakatnya saling hidup rukun, walaupun mereka berbeda-beda agama, mereka saling rukun. Oke. Agama apa saja yang dianut oleh masyarakat di lingkungan Anda? Apakah mereka rajin atau taat beribadah menurut agamanya? Kebetulan di lingkungan saya mayoritas Muslim, terus ada juga Katolik, Protestan, sama Konghucu. Sepengetahuan saya, mereka rutin melakukan ibadah masing-masing. Di lingkungan Anda, apakah dapat terbina kerukunan hidup dengan sikap saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama yang berbeda-beda? Ya, Apa aja contohnya? contohnya pada saat ada warga yang meninggal, bapak-bapak bantuin diriin tenda, terus ibu-ibunya tuh bantuin beberapa hal yang Apakah di lingkungan Anda pernah terjadi pemaksaan suatu agama kepada orang lain? Apakah contohnya? Berikan komentar Anda. nggak ada sih. Di sini semua masyarakatnya bisa memeluk agama sesuai dengan keinginannya masing-masing. Oke. Pertanyaan selanjutnya kak, apakah di lingkungan Anda masih ada perlakuan yang semena-mena kepada sesama manusia yang tidak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan? Jika ada, berikan contohnya. Tidak ada. Di sini hidup dengan kerukunan, damai dan rukun satu sama lain. Oke. Apakah di lingkungan Anda masih ada perlakuan kepada sesama manusia yang membeda-bedakan suku, keturunan, jenis kelamin, agama, warna kulit, kepercayaan, kedudukan sosial? Tidak ada. Di sini masyarakatnya hidup saling menghargai, saling menghormati satu sama lain walaupun mereka berbeda-beda. Oke. Di lingkungan Anda, apakah sudah terbina kehidupan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan sikap saling menghormati, saling tenggang rasa? Iya, sudah. Di lingkungan Anda, apakah masyarakat bersedia lebih mementingkan keselamatan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan? Apa contohnya? Iya, contohnya mungkin kerja bakti. Pada akhir pekan orang lebih memilih kerja bakti dibandingkan santai-santai di rumahnya. Lebih memilih untuk kerja bakti. Di lingkungan Anda, apakah masyarakatnya sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara? Apa contohnya? Contohnya mungkin Siskamling,
banyak masyarakat yang mengikuti siskamling yang harusnya mereka bisa tidur tapi mereka rela mengikuti siskamling. Apa saja contoh kegiatan dari masyarakat lingkungan Anda yang dapat menggambarkan semangat rasa cinta tanah air dan rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia? Mungkin ikut serta merayakan HUT RI. Apa saja contoh sikap dan kegiatan dari masyarakat di lingkungan Kakak yang dapat menggambarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika? Contohnya tidak memilih-milih teman saat bermain, saling menghargai walaupun berbeda-beda. Apakah masyarakat di lingkungan Kakak ada yang masih sering memaksakan kehendak kepada orang lain? Apa contohnya? Tidak, semuanya dapat melaksanakan keinginannya masing-masing. Apa saja contoh kegiatan musyawarah warga di lingkungan Anda dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama? Contohnya pemilihan ketua RT, pemilihan ketua RW. Apakah ada kegiatan musyawarah untuk mufakat di lingkungan warga Anda, namun tidak diliputi semangat kekeluargaan? Apa contohnya? Kebetulan tidak ada, semuanya memiliki semangat kekeluargaan. Bagaimana reaksi masyarakat jika ada warga yang tidak menerima hasil keputusan bersama? Memberi pengertian bahwa keputusan tersebut itu sudah kesepakatan bersama. Apakah ada masyarakat di lingkungan Anda yang suka melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum? Apa contohnya? Ada contohnya seperti membuang sampah sembarangan, suka menyebarkan berita bohong atau hoax. Apakah ada masyarakat di lingkungan Anda yang suka bergaya hidup mewah dan berhidup boros? Kebetulan ada dalam segi kemewahan, ada yang suka pakai perhiasan yang berlebihan. Terus kalau dalam segi keborosan, ada yang suka buang-buang air bersih saat musim kemarau. Apakah di lingkungan Anda masih ada perbuatan yang mencerminkan semangat kekeluargaan dan gotong royong? Apa contohnya? Ya, masih. Contohnya masih adanya kerja bakti di lingkungan sekitar. Apakah masyarakat di lingkungan Anda suka bekerja keras untuk mewujudkan kemajuan yang merata? Masih, tapi saya kurang tahu. Apa sih? Apa saran Kakak agar rakyat Indonesia dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Mungkin menerapkan edukasi Pancasila sejak dini. Perlukan nilai-nilai Pancasila itu dimasyarakatkan lagi melalui kurikulum di sekolah dan kegiatan penataran di tengah masyarakat. Ya, perlu. Sekian wawancara dari saya. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Dan saya memohon izin untuk menayangkan hasil rekam ini yang berupa video ke channel YouTube kami. Ya, silakan. Iya. Terima kasih. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.